Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ala hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin washabati wat tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa a'immatil arba'ati thumma ila hadrati sahibil kitab al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa ila hadrati syekhina wa murabbi Haji Arwan Haji Syamhir Haji Ma'sum Haji Sumat Abadi Qaddasallahu asrahu wa nawwara ilmu bi'uni darajatihim wa a'ada alaina barakatihim wa amtir alaina ya Allah ghaira karamatihim syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa anna wa a'adahu Allahu asrarahu wa zadana Allahu bi biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampai ya aliyu alaika bisolatil jamaati fa innaha. Kemarin kita sudah sampai ya aliyu asfir bisubhi wa sholil maghrib ba'da ya bisyamsi. Kita disuruh sholat subuh itu dalam keadaan yang masih remang-remang. Namanya juga remang-remang itu tidak gelap, tetapi sedikit gelap, 90% gelap, itu namanya remang-remang. Jadi asfir ramyang nyosiro bisubhi kelawan sholat subuh ya, jadi waktunya itu masih gelap. Kemudian wasolil maghrib, dan sholatlah kalian pada waktu maghrib ba'da hiya bisyamsi, setelah surupnya matahari ya, surup itu masih ada mega yang berwarna merah, itu waktunya maghrib. Ketika mega merah itu sudah hilang, maka hilanglah waktu maghrib. Sampai di sini digambarkan biqadri hal bisyatin, lawan kadar ngepoh susu wedhus. Jadi seperti halnya orang yang ngepoh itu bahasa Arabnya itu apa? Memerah susu kambing. Kambing kan kecil, kalau sapi kan besar, mungkin setengah jam itu masih ada terus susunya ya. Tapi kalau kambing kan paling kan 15 menit sudah selesai. Maka waktunya maghrib ini sedikit ya. Diibaratkan seperti itu. Itu ibarat ya. Santri-santri semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri-santri yang soleh-soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini kita akan menerangkan tentang ya aliyu alaika bisolatil jamaah. Ya aliyu hai ali alaika netepano sapa sira netepi bisolatil jamaah kelawan salat jamaah. Fa innaha mongko sak temene salatul jamaah ing tawahi mungguhi Gusti Allah iku kamas jika koyok dene mlaku ira mlaku ilal haji maring haji wal umrah lan mlaku maring ibadah Jadi sholat jamaah itu seperti halnya menurut Allah Subhanahu wa taala itu bagi kalian semua itu kamas jika ilal haji, seperti halnya berjalannya kamu untuk pergi haji ya. Berjalannya kamu untuk pergi haji wal umrah dan umrah. Wa ma yahmusulan ora semangat lan ora nemen-nemen ni ala sholatil jamaati ing atas salat jamaah sapa illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang beriman
Qad ahabba kang teman-teman demen mukmin sapa Allah Gusti Allah. Wa ma yazadu lan ora zuhud ora gedeng biha ing dalem salat jamaah sapa illa munafiqun kejaba wong munafik qad abghadha kang teman-teman bendu ing munafik sapa Allah Gusti Allah. Artinya begini, artinya wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mukminun, ya. Orang yang paling semangat, orang yang paling giat untuk sholat berjamaah adalah seorang laki-laki yang beriman kepada Allah. Qad ahabbahullah, yang mana Allah itu suka, Allah itu cinta pada orang tersebut. Orang mukmin dicintai Allah enggak? Dicintai oleh Allah. Kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, ya kita harus ridho pada apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Nah, makanya dari itu di surat Al-Baqarah ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ada di surat apa? Al-Baqarah. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu menjalankan sholat berjamaah, ya. Karena apa? Karena orang tersebut cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia, ya. Nah, itu. Kemudian wa ma yazhadu fiha illa munafiqun. Dan orang yang tidak suka sholat berjamaah, yang tidak suka dalam arti sehari itu ada 5 waktu kan, misalkan jamaahnya hanya sekali saja atau tidak pernah berjamaah, maka itu adalah orang munafik. Orang munafik itu orang yang beriman tapi kelakuannya atau apa yang dilakukan itu tidak seperti orang yang beriman. Qad abghadallahu, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapkan diri untuk menjalankan sholat berjamaah. Karena innal jama'ata tafdulu 'alal munfaridi bisab'in wa isyarina darajah. Karena sholat jamaah itu mempunyai keutamaan 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian, ya. Jadi misalkan kalian menabung uang, ya, sehari 1.000 misalkan, ya, 1.000 kali 5 berapa? 5.000, ya. Kemudian teman kamu menabung sehari 27.000 kali 5 berapa itu? Dalam setahun kira-kira celengannya itu dibuka, dipencah, ya. Itu tabungannya banyak yang mana? Yang 27 bandingannya kan banyak banget bandingannya. Sehari aja itu 27 kalau 25 aja sehari 5 itu berarti berapa itu ya? 125 ditambah 5 135 kan? 135.000 sehari yang satu, yang satunya nabungnya hanya sehari 5.000. Wah, setahun kemudian caranya dipencah, ya. Dipencah itu diapakan kalau bahasa Indramayu-nya? Sama, ya. Kemudian nanti kira-kira hasil tabungannya banyak mana? Banyak yang 27. Dan ini nanti di akhirat kita akan dapatkan sesuai dengan amalan kalian. Kalau kalian sholat berjamaah, misalkan kalian kurang sempurna, itu sudah dihitung 27 itsma secara sempurna. Ya, itu keutamaan menjalankan sholat berjamaah. Kemudian ya Ali, ini masih menceritakan tentang jamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha yahsyuru masajidad dunya ka'annaha buhtun baitun. Besok di hari kiamat
Allah itu akan menggiring ya. Menggiring masjid-masjid dunia, masjid ini digiring, masjid Agung, masjid Abdurrahman Basuri, masjid Islamic Center ya, masjid Al-Madaniyah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna buktun baitun, seperti halnya bentuk-bentuk masjid itu menjadi seperti unta yang putih. Jadi bentuknya masjid itu nanti menjadi unta yang putih. Kemudian diterangkan rijluha minal ambar. Ya, kakinya unta itu yang tadinya masjid dibuat menjadi makhluk berupa unta yang putih. Kakinya itu dari ambar, jenis minyak wangian ya. Kemudian qawaimuha minaz za'faron, lehernya yang panjang itu dibuat dari minyak za'faron. Kemudian ru'usuha minal miski, kepalanya itu dibuat dari minyak misik. Wa udhunuha minaz zabarjad, dan telinga-telinga unta putih itu dibuat dari zabarjud ya, zabarjud. Kemudian wal mu'adzinuna yaqudunaha, kemudian orang-orang yang sering ada di masjid itu seperti Pak Karso misalkan, yang di masjid itu akan menggiring unta-unta tersebut. Wal a'immatu yasuqunaha, kemudian imam-imamnya seperti Abi misalkan atau Ustaz Tomi ya, imam-imamnya ini akan menyetir unta, setir ya, diangon ya, diangon ya. Kemudian fayaqulu ahlul qiyamah ahaula'i minal malaikatil muqarrabin, kemudian nanti pada hari kiamat orang-orang yang di situ mengatakan, apakah itu malaikat ya? Melihat seorang muadzin, melihat seorang imam, melihat unta itu ya. Kemudian apakah itu orang-orang malaikat Allah, malaikat muqarrabin? Amnal anbiya, apakah mereka itu dari golongan para nabi ya? Ya Allah gitu. Jadi mereka heran melihat golongan unta putih tersebut yang begitu indahnya, itu tuh adalah bagian dari masjid-masjid ketika hidup di dunia yang dihadiri oleh banyak jamaah sholat di situ. Aminal anbiya, apakah itu dari golongan para nabi ya? Kemudian fayunadi la bal haula'i min ummati Muhammad. Kemudian ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa, bahasa Arabnya itu hatif. Hatif. Padahal kalau dicari di kamus bahasa Arab, hatif itu artinya telepon. Ya benar, karena telepon itu suara tanpa rupa. Oleh orang Arab dinamakan hatif. Hatif artinya telepon. Telepon itu suara tanpa rupa. Tapi ini yang ngomong bukan telepon. Ya. Jadi ada suara tanpa rupa. Fayunati mongko undang-undang. Bal haula'i min ummati Muhammad, itu bukan malaikat muqarrabin, itu bukan para nabi, tetapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Punya amal apa mereka bisa sampai seperti itu? Kemudian yahfaduna sholawatil jamaah, mereka adalah umat Nabi Muhammad yang menjaga sholat berjamaah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena sangat besar manfaatnya sholat berjamaah, karena besar banget mempunyai keutamaan yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu ahabbul ibadi utawi ibadah sing disenengi Gusti Allah. Ahabbul ibadi ilallah, sak temene ibadah yang paling disenengi dari Gusti Allah yaitu ahabbul ibadi sak temene kawula
sing disenengi Gusti Allah iku abdun sajidun, yaiku wong sing gelem sujud. Sujud ya salat. Rukuk ya salat. Iman sajidan, wong sing ngadeg, wong sing sujud, rokian, wong sing rukuk iku ya salat. Ahabul ibadi utawi kang luwih kawula kang luwih didemeni ilallahi maring Gusti Allah taala iku abdun kawula sajidun kang gelem sujud, ya kulo kang ngucap sapa abad ngucap fi sujudi ing dalam sujude abad ngucap rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang atau hamba yang sujudnya itu membaca ini apa namanya, ini biasa dibaca kalau sholat malam atau sholat tahajud ya, kemudian sholat witir, kemudian sholat hajar ya, sholat tasbih, itu banyak membaca doa ini, yaitu Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya begini, Rabbi inni dhalamtu nafsi, ya Allah, saya itu termasuk orang yang menganiaya diri sendiri ya Allah ya. Faghfirli, maka ampunlah dosa saya ya Allah ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya, kalau biasanya kita baca kan apa namanya, kalau sujud baca apa biasanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalian kalau sholat malam, sholat apa namanya, tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan sholat yang lain, misalkan sholat sunnah, baca ini. Jadi membaca Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dibaca 3 kali ya. Mudah-mudahan dengan membaca ini benar-benar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji di sini mengatakan Rasulullah mengatakan ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abdun sajidun, adalah hamba yang mau bersujud dengan mengucapkan di sujudnya itu Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dhanbi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Kemudian ya aliyu alaika bis sholati duha bis safar. Wallahu a'lam bis shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.